Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wananda Ayunityas, NIM 2019+1103113138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kantor hukum. Pendirian kantor hukum salah satu hal yang melatar belakanginya adalah bertujuan untuk mencari uang. Namun demikian, diperlukan adanya suatu pola pemahaman yang bersifat sederhana tentang bagaimana sebuah kantor hukum yang didirikan dapat menghasilkan manfaat secara finansial. Pendirian kantor hukum yang hanya terbatas pada keinginan prestis dari pendirinya bukan merupakan suatu masalah pokok. Permasalahan akan timbul apabila ternyata keinginan untuk membangun prestis tersebut tidak ditunjang oleh adanya kekuatan finansial yang memadai. Keinginan-keinginan tersebut dapat tercapai dengan adanya strategi-strategi jitu dalam menjalani kinerja dan usaha sebuah kantor hukum. Salah satu hal yang menjadi parameter keharusan untuk dimiliki adalah pemahaman tentang bagaimana mengelola kantor yang baik, khususnya dalam tatanan manajerial. Karena itu, relevan jika dikatakan bahwa tidaklah mudah untuk sebuah kantor hukum. Sudah barang tentu sangat diperlukan banyak komponen pemikiran dan pertimbangan detail. Secara prinsip, membuka sebuah kantor hukum tidak berbeda halnya dengan seseorang untuk memutuskan terjun ke dunia bisnis dengan berbagai risiko yang menghadang. Konteks tentang bagaimana untuk membangun kantor hukum bukan sekedar hanya dipahami, melainkan harus diimplementasikan dengan komitmen tinggi. Oleh karena itu, kembali pada tatanan manajemen kantor hukum, antara lain yang meliputi yang pertama yaitu manajemen pekerjaan, yang kedua manajemen kantor bidang sumber daya manusia, dan yang ketiga manajemen pengembangan sistem. Merujuk pada pokok-pokok lingkup manajemen tersebut, maka pada uraian ini lebih ditekankan dan bersifat pengantar terhadap pola-pola manajemen perkantoran secara umum. Manajemen perkantoran sebagaimana yang diuraikan oleh Dr. Sedermayanti, MPD, dalam buku dasar-dasar tentang manajemen perkantoran, yaitu buku Suatu Pengantar edisi terbaru dijabarkan tentang arti pentingnya manajemen perkantoran yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu arti dan fungsi kantor. Meliputi yang pertama ada arti kantor dan fungsi kantor. Yang kedua yaitu hakikat pekerjaan kantor. Yang ketiga ruang lingkup pekerjaan kantor. Yang keempat peranan kantor bagi pimpinan. Dan yang kelima manajemen perkantoran. Meliputi tujuan manajemen perkantoran, sumber daya dalam manajemen perkantoran, kaitan manajemen perkantoran dengan fungsi-fungsi manajemen, dan yang terakhir, fungsi manajemen yang perlu diterapkan terhadap sumber daya. Yang keenam, manajer kantor. Yang ketujuh, pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan kantor. Informasi yang harus dimiliki oleh seorang praktisi hukum tidak hanya terbatas pada bidang keilmuannya saja, melainkan dituntut untuk lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan para praktisi hukum dituntut untuk memiliki integritas dan kapabilitas terhadap perkembangan yang terjadi di berbagai sektor kemasyarakatan. Oleh karenanya, tidak jarang dalam persebaran tugas berdasarkan job desk masing-masing praktisi yang berkenaan dengan penguasaan informasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama mengenai bidang litigasi yang meliputi peradilan perdata, yang kedua peradilan pidana, dan yang ketiga peradilan niaga. Manajemen adalah pengaturan pengembangan ekonomi yang menggunakan segala daya untuk mengembangkan aset sehingga aset tersebut menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Menurut Skinner, fungsi manajemen meliputi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman ke arah tujuan yang akan ditetapkan. Dengan perencanaan ini, dapat dikurangi faktor ketidakpastian dan lebih memudahkan pengawasan. Yang kedua, pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dan memberikan tugas. Karena meningkatkan volume pekerjaan,
dalam suatu kantor hukum, maka perlu dilakukan pembagian tugas agar diperoleh hasil yang maksimal. Pengarahan merupakan fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberikan perintah. Melalui pengarahan, penyimpangan dari rencana yang telah disusun dapat dihindarkan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan kantor hukum sesuai dengan standar, aturan, tujuan, dan kegiatan yang telah disusun dapat dihindarkan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya, kantor hukum merupakan perusahaan. Adapun yang pertama perlu dipahami adalah suatu law firm merupakan suatu perusahaan. Sebagaimana perusahaan lainnya, law firm harus mengadakan dan pembukuan. Selain itu, sebagai suatu perusahaan, maka pengelolaannya perlu menciptakan dan mengelola arus kas atau cash flow. Untuk mengetahui arus kas, harus teliti terlebih dahulu dikenal siklus arus kas dalam suatu kantor praktik hukum secara sederhana adalah berikut. Yang pertama, modal. Berasal dari pendiri atau para pendiri law firm itu, yaitu advokat atau partner. Modal tersebut digunakan untuk menyediakan barang-barang modal serta untuk membiayai kegiatan praktik hukum oleh law firm itu. Yang kedua, kegiatan produksi atau proses produksi, yaitu memberikan pelayanan jasa hukum. Ini dapat berbentuk antara lain penanganan kasus atau perkara, pemberian advis atau opini hukum, serta mewakili klien dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Pasar bagi jasa hukum ini adalah klien, yang bisa berupa orang perorangan, bisa pula perusahaan. Hubungan antara law firm atau klien ini umumnya dimulai dengan adanya suatu kontrak antara si advokat dengan kliennya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tagihan, yaitu sesuai ketentuan dalam kontrak antara law firm dengan klien. Pada waktunya, law firm akan mengeluarkan surat tagihan kepada klien atas imbalan bagi advokat yang telah memberikan jasa hukumnya. Bukti tagihan ini diperlukan untuk pembukuan, baik bagi law firm maupun bagi klien, serta untuk keperluan perhitungan dan pelunasan pajak yang terkait. Yang keempat, pembayaran tagihan. Klien akan melakukan pembayaran bisa secara tunai, tetapi lebih umum dengan cara transfer ke rekening bank law firm. Dalam praktik, bila klien akan melakukan pembayaran, maka ia atau staf akuntansinya akan meminta diterbitkannya faktur pajak. Umumnya penerbitan dan pengiriman faktur pajak akan diikuti dengan pembayaran. Selanjutnya, yang kelima, penutupan biaya pajak dan penarikan, yaitu penghasilan yang diterima dari pembayaran tagihan dapat digunakan untuk menutup biaya kegiatan law firm, pajak yang terutang, dan bila ada jumlah tersisa untuk penarikan bagi para partner atau untuk menambah modal law firm. Yang keenam, arus kas agar positif. Yang harus diperhatikan oleh law firm adalah memastikan bahwa arus kas setiap bulannya harus positif karena bila tidak positif maka dibutuhkan suntikan uang tambahan untuk membiayai kegiatan law firm itu untuk periode yang berjalan serta untuk periode selanjutnya. Yang ketujuh, siklus arus kas dan keuntungan. Jumlah kas yang positif bukan indikator diperolehnya keuntungan atau profit. Yang ke-8, work in progress. Yang perlu diperhatikan seorang advokat adalah kapan imbalan atas suatu pekerjaan dapat ditagihkan, sehingga tidak menimbulkan penumpukan banyaknya pekerjaan yang belum dapat ditagih karena semakin banyak pekerjaan yang belum dapat ditagihkan pembayarannya, semakin berkurang arus kasnya. Selanjutnya, mengenai serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama yaitu pembagian laba. Laba diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium dan sukses fee, dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan. Yang pertama, gaji para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Apabila gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara seharusnya 2 orang atau lebih
berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee atau sukses fee, sehingga law firm Anda dan sekutu Anda akan memperoleh pendapatan sebesar 65% dan sisanya 10-15% adalah marketing fee. Jika sebuah law firm belum mampu memberikan gaji kepada para profesionalnya, maka setiap penerimaan lawyer fee dan sukses fee dibagi secara proporsional sebesar 50% untuk tim lawyer, 40% untuk perusahaan, dan 10-15% untuk jasa perantara klien. Selanjutnya, B. Pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan sukses fee untuk menjalankan roda organisasi, biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, penggadaan barang, dan lain-lainnya, serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Yang C. Marketing fee jasa perantara kepada pihak di luar law firm. Anda layak mendapatkan tanda apresiasi. Bagaimanapun, seorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seseorang kolega. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai sukses fee yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan. Sebagaimana telah diutarakan di atas, pembagian antara sekutu statuter tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan persentase tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal. Sementara pembagian laba untuk sekutu mandater diberikan atas keputusan sekutu statuter yang telah termaktub dalam perjanjian ketika law firm berdiri. Sekutu perlu membuat perjanjian pembagian laba dengan disahkan oleh akta notaris. Laba yang diperoleh dari imbalan jasa itu tentu saja setelah dikurangi dengan berbagai kewajiban, yaitu yang pertama, pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang mewakili membawa klien tertentu untuk dilayani. Biasanya, biaya jasa untuk pihak ketiga ini disebut marketing fee, yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima law firm. Yang kedua, pembayaran jasa kepada sekutu Anda yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien. Yang ketiga, biaya-biaya tetap seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang, intensif, pengadaan stationery, dan sebagainya. Yang keempat, biaya-biaya tidak tetap seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publitas. Selanjutnya yang kelima, sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan atau PPh. 2. Struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri atas gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan sukses fee. Struktur penghasilan yang diterima semua unit organisasi diatur tersendiri di dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan perusahaan lainnya. Setiap organisasi jasa hukum tentu memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan dikurangi biaya operasional organisasi law firm Anda, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara klien, pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.